Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita pada saat ini dengan hati yang bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3:23, bahwa biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Yang kita mau muliakan adalah Tuhan, bukan manusianya. Oleh karena itu kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Shalom. Shalom. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini karena berkat Tuhan semata. Amin. Saya melihat jumlah kita yang cukup banyak pagi hari ini. Dan masih banyak juga kursi-kursi yang kosong. Kita mau berdoa buat kursi-kursi ini agar diisi oleh jiwa-jiwa dari oleh Tuhan. Sebelum jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, berkat kemurahan-Mu Tuhan kami ada pada pagi hari ini. Kau menghiasi hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kepada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Tuhan sekalian, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kaulah gembala kami yang baik, Tuhan. Juru selamat setiap kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu, Tuhan. Sungguhlah kehidupan kami sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Karena sampai dengan saat ini Tuhan ada dengan kasih-Mu. Sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau ada dengan kemurahan-Mu. Ini semuanya boleh teralami dan kami boleh nikmati Tuhan. Kalaupun Engkau sudah izinkan kami sepanjang seminggu dalam kami bekerja Tuhan, di sini kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang sungguh sempurna boleh dapat terjadi, sehingga kekuatan kesehatan kembali kami boleh miliki Tuhan. Yang dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, setelah sepanjang minggu Engkau sudah menjaga memeliharakan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan akan rasa syukur kami Bapa di kesempatan pagi menuju siang ini. Lewat hidup kami Tuhan, lewat hati kami Bapa, lewat mulut kami senantiasa kami mau datang mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya Bapa di sorga, Tuhan terlebih dahulu senantiasa suci dan kuduskan akan siap hati, bahkan pikiran kami Tuhan, supaya kami ada kefokusan ya Tuhan, bahkan kami ada kebebasan dan kelayakan dan kesempatan saat ini untuk mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Demikian pun juga Bapa, kami tak lupa berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu, bahkan anak tebusan darah-Mu yang senantiasa akan datang ke tempat ini, yang dalam perjalanan persiapan Tuhan. Bapa, senantiasa Engkau tuntun pelihara dengan kuasa-Mu. Engkau bawa tempat ini supaya Tuhan, kami akan sama-sama di ruangan tempat ini menaikkan akan rasa syukur kami untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian pun kami ya Bapa, yang Kau percayakan melayan pekerjaan Tuhan, biarlah kami senantiasa Engkau sembunyikan jauh di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi buat kehidupan kami, mengurapi kami Bapa, supaya apa yang kami kerjakan ini hanya Tuhan semata-mata untuk mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan saja. Demikian pun juga Tuhan,
Kami tahu ya, demikian pun kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mengikuti atau menyaksikan akan ibadah dari rumah Tuhan secara online. Engkau senantiasa juga Tuhan memberkati, berikan roh sukacita buat kehidupan mereka selama mereka mengikuti akan ibadah ini Bapa di surga. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang terus merongrongkan setiap hati kami sehingga kami tidak ada sukacita, kami tidak konsentrasi untuk mengagungkan nama Tuhan. Iman dan roh yang Kau sudah anugerahkan buat kehidupan kami Tuhan, bersama-sama kami berseru panggil nama Tuhan yang penuh kuasa, usir tolak setiap bentuk peran kuasa setan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bentuk pengeresan Kau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa luar sikan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, awal pertengahan sampai dengan berakhirnya kan ibadah ini Tuhan boleh terjadi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap bukakan ibadah kami di kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kalau kita mau bersuka cita buat Tuhan, jangan izinkan iblis mengambil kuasa roh sukacita dari saudara. Amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan, katakan, kami bersuka buat Tuhan. Hari ini, hari yang telah ditentukan Tuhan bagi kita saudaraku. Mari bangkit Tuhan dengan semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari
pujian kepada Tuhan. Katakan kau bergirang buat Tuhan. Dengar, dia panggil namamu. Yesus memanggil namamu. Katakan, giranglah, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi katakan, oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, katakan, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Kami masuk gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Dia gerakanku. Oh, dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Oh, dia gerakanku. Oh, dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia gerakanku. Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, amin, Ya Allah baik, haleluya, Ya Allah baik, Allah baik, sekali lagi Ya Allah baik, Ya Allah baik, amin, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik, sekali lagi Ya Allah baik, Ya Allah baik, amin, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, sekali lagi, Dia baik bagiku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus Allah yang baik bagi saya dan saudara. Amin. Kita mengamini pujian ini bahwa di atas pujian kita ada roh Allah yang bertahan. Amin. Di belah sana kita untuk mendengarkan pujian bergilir. Untuk saat ini kami persilakan daripada kaum ibu, kaum wanita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kami tunggu dengan satu pujian, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik, sekali lagi Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya
Demikian puji-pujian daripada kaum wanita yang mengatakan bahwa Yesus adalah pengharapan kita satu-satunya. Amin. Haleluya. Pada saat ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai bukti ibadah kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kepada Tuhan. Saya menjemaat Tuhan tempatkan berdiri. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh sekali lagi kepada Tuhan. Kami mengenal-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Amin. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terharu
yang melebihimu, ku ada untuk bernyanyi. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari renungkan pujian itu kepada Tuhan. Bila kita buka mata kita, kita terkagum akan karya Tuhan bagi hidupnya Tuhan. Kami terkagum Tuhan akan karya-Mu bagi setiap hidup kami hari ini. Terima kasih buat amal-amal bagi kami Tuhan. Kami ada sebagaimana berkat penyertaan-Mu. Kami kagum akan karya-Mu bagi kami. Kami mengagungkan Engkau di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan ketika tangan kami terangkat Tuhan, Kau akan turun menolong setiap kami yang hari ini. Terima kasih Yesus. Menaikkan pujian sekali lagi kepada Tuhan. Bila ku lihat matamu dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kami kesempatannya, angkat tanganmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita serahkan kepada Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami selalu rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Oleh karena itu layakan kami yang datang beribadah mau bersungguh-sungguh memberikan suatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu persembahan yang kudus, yang berkenan, dan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kami. Kehidupan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan menjadi korban persembahan yang sejati di dalam peribadatan kami. Oleh karena itu Tuhan, saatnya setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan, hati kami sudah diberi sukacita, maka kami rindu hati kami saat ini dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ajarkanlah kami Tuhan akan hal-hal yang baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami juga selalu rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan sebentar,
Kami tolak usir pekerjaan iblis itu yang mengintimidasi hati pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan korban persembahan. Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat baru, berkat jasmani dan berkat rohani. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mau mengenal Tuhan ya, lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan. Kita boleh belajar dari kehidupan satu bangsa yang tentunya tidak lain adalah bangsa Israel. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ayat ini mungkin sudah sering kali kita baca dan kita mendengarkan, tetapi tidak mengapa. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tuhan ingatkan bagi kita semua. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6 ya, dalam Hosea 4. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Puji Tuhan. Singkatnya, Tuhan saat ini sedang mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau berbicara bagaimana kita memiliki kehidupan yang mau mengenal Tuhan, ya banyak cara ya. Kita punya cara yang berbeda mendekati Tuhan, mengenal Tuhan. Yang paling menjadi prinsip adalah pertama kali seseorang mengenal Tuhan itu adalah dengan dia mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa iman itu timbul bermula dari pendengaran. Pendengaran itu pendengaran akan hal apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi di situ kita bisa mengerti bahwa orang-orang yang beriman bisa mengenal Tuhan itu dari dia suka mendengar firman Tuhan. Kalau orang beriman malas mendengar firman Tuhan, tidak suka akan nasihat dan teguran-tegurannya, jangan jadi orang Kristen. Karena sebagai orang Kristen, orang yang beriman di dalam Kristus, ia adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang menyukai akan perkataannya juga. Karena itu juga yang dituliskan dalam firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab terang firman Tuhan itu yang akan selalu menuntun, dan kedua yang menjadi perisai, melindungi hati orang-orang beriman dari segala tekanan, situasi, orang-orang di sekitar kita yang berbuat jahat, ya, kondisi kita, apa yang kita alami. Kalau kita percaya akan setiap perkataan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan terjadi. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang beriman tidak percaya akan perkataan firman Tuhan, maka itu tidak akan terjadi.
Inilah yang dimaksud Hosea 4 ayat yang ke-6. Kenapa bangsa Israel tidak lagi mengalami pertolongan Tuhan? Karena mereka yang merupakan umat Tuhan. Di situ dikatakan umatku. Siapakah umatnya Tuhan? Bangsa Israel. Bagaimana kita merelevansikan dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang? Saya dan saudara adalah umat yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, lalu ditetapkan. Proses kita ditetapkan adalah dengan Tuhan menguji hati saudara. Ia menguji kehidupan saya dan saudara supaya saudara menjadi orang-orang kudusnya Tuhan dan dipersiapkan menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani di sini adalah suatu kepercayaan yang besar dan mulia, yang kalau saudara cari di dunia tidak ada. Ya. Imamat yang rajani di sini adalah bagaimana engkau menjadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran. Ini bukan saja di dalam gereja, dimanapun saudara beraktivitas, saudara bisa menyatakan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Saudara tidak fasih di dalam berkata-kata, tapi perbuatanmu bisa menjadi bacaan, bisa menjadi tulisan, bisa menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh orang lewat perilakumu. Itu yang menjadi tujuan Tuhan, bahwa kehidupan manusia di dunia ini sesungguhnya bukan tidak ada tujuan. Tuhan sudah berikan petunjuknya. Setiap manusia yang lahir dari perempuan itu ada rencana Tuhan, yang walaupun konteksnya Ayub pasal 14 yang pertama itu dikatakan singkat umurnya dan hidupnya penuh dengan kegelisahan. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tadinya manusia hidup di dalam fasilitas Allah yang luar biasa, tetapi karena dosa akhirnya fasilitas Allah itu terbatas. Tetapi manusia tetap mendapatkan kemurahan Tuhan. Makanya dengan keterbatasan manusia, manusia harus memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Allah lebih dalam. Ya. Bila kita melihat, memandang wajah Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, waduh, rasanya ingin lebih lagi mengenal lebih dalam. Ya, kalau dari lagu tadi, kalau kita hayati renungkan baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pengenalan pertama itu ya menentukan supaya kita memiliki hubungan yang lebih intim lagi. Kan ada kalimat ketika seseorang mungkin ingin memperkenalkan dirinya selalu diawali dengan kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi seringkali ada lanjutannya, kalau udah sayang-sayangnya malah ditinggal. Itu seringkali ya, dialami oleh pribadi Yesus Kristus. Kita sudah mengenal Kristus, sudah mengalami kebaikan Tuhan, ditinggal. Sakitnya itu sampai di sini. Sakit sekali ya. Tapi seringkali ya kita tidak menyadari. Kenapa? Dari kalimat kitab Hosea ini ada dua hal. Pertama, mereka yang memutuskan menolak akan pengajaran. Yang kedua adalah dikatakan mereka melupakan pengajaran. Menolak akan pengenalan kepada Tuhan. Yang kedua, mereka sendiri melupakan akan pengajaran. Sangat penting sekali. Pengajaran itu harus diberikan kepada umat Tuhan. Pengajaran itu dalam konteks perjanjian lama. Bangsa Israel itu menerima hukum Taurat dan segala syariatnya. Itu yang dikenal sebagai wahyu daripada Tuhan. Makanya Amsal selalu mengatakan, jikalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat.
Bangsa Israel kalau tidak diwahyukan melalui siapa? Langsung ke jemaat, langsung ke umat, atau lewat hamba Tuhan? Lewat hamba Tuhan Musa. Tapi tentu hamba Tuhan yang mengambil teladan seperti Musa di zaman sekarang ini pasti menerima wahyu daripada Tuhan. Musa menerima wahyu daripada Tuhan. Oh, tidak gampang dia naik gunung Sinai, ya. Sampai di atas sudah capek, sudah lelah, ya. Mungkin kalau kita secara logika, saya belum pernah naik gunung, ya. Apalagi gunung Sinai, ya. Ya, apalagi ke daerah Sinai, Israel, ya. Nggak pernah. Tapi kalau Pak Stephen mau sponsor kami, boleh lah, ya. Kalau bisa jangan saya sendiri, satu keluarga, satu pastor, ya. Oh, udah berkat satu jemaat lah, supaya enak gitu. Karena saya agak takut-takut juga naik pesawat, saudara, ya. Jadi kalau ada goncangan, saya ada lihat jemaat, oh puji Tuhan, ya. Supaya kalau mendarat turbulensi, wah, jadi kompak itu. Ternyata bukan saya juga yang takut, tapi mereka juga panik, ya. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Hamba Tuhan yang betul-betul menerima wahyu daripada Tuhan, ia harus memiliki kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Gunung itu berbicara tentang pergumulan, tapi di puncak pergumulan ada kemenangan. Makanya sebagai orang percaya, saudara jangan takut akan yang namanya pergumulan. Karena itu memang jalan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kalau engkau menghindari, engkau takut, engkau khawatir, engkau gelisah, engkau sudah pesimis menghadapi pergumulan, ya sudah. Sama seperti bangsa Israel dan Raja Saul saat itu. Takut mereka menghadapi Goliat. Tapi lihat dia lawan itu Goliat yang tingginya kurang lebih 6 kaki, ya. 6 kaki. Itu mungkin 3-4 meter lebih. Itu yang harus dimiliki mental gereja Tuhan. Menghadapi tantangan pergumulan hidup sebesar Goliat, jangan takut. Daud berani karena Daud percaya Allah menyertaiku. Begitu juga kehidupan saya dan saudara, ya. Saat ini kita masing-masing diperhadapkan dengan cobaan yang besar. Saya percaya itu, ya. Saya percaya. Firman Tuhan pun mengatakan demikian, ya. Bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan sama-sama mengalami penderitaan yang sama. Cuma bentuknya beda-beda aja, ya. Kelihatan di sini penuh dengan sukacita, kan? Tapi ya hati seringkali merana. Karena menghadapi pergumulan. Tidak usah malu seperti itu. Seperti kata Petrus, janganlah engkau malu untuk menjadi orang Kristen yang hidup penuh dengan penderitaan. Asalkan engkau menderita karena engkau mempertahankan kebenaran, karena engkau mempertahankan panggilan, tidak masalah. Tuhan katakan itulah yang disebut berbahagia. Itu yang disebut roh kemuliaan ada padamu. Orang-orang percaya kalau tidak menghadapi pergumulan sulit untuk rendah hati. Orang-orang percaya kalau tidak mengalami pergumulan roh tidak akan bekerja. Tidak akan. Makanya Roh Kudus itu fungsinya sebagai penolong dan penghibur. Tapi ya balik lagi. Kalau kita melihat ayat ini, nampaknya bangsa Israel berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri, mengikuti egonya. Ketika menghadapi peperangan, masa-masa sukar, yang timbul nafsunya, egonya, ya. Sehingga yang mereka lakukan itu selalu bernuansa mendatangkan kecemaran, kerusuhan. Kalimat ini sudah menjadi ayat hafalan kita semua. Seperti apa yang dituliskan Paulus kepada orang-orang di Ibrani. Dikatakan jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebab dapat mudah sekali orang tersebut menimbulkan akar pahit. Kalau sudah kepahitan, maka firman Tuhan melanjutkan dengan mengatakan hidupnya akan penuh dengan kecemaran dan kerusuhan. Jadi rasa-rasa
Kalau saudara sudah mulai menolak pengajaran, melupakan pengajaran, itu tanda-tanda kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Ini wahyu buat bangsa Israel. Dan ini wahyu buat kita-kita. Bukan orang luar sana, kita-kita ini. Kalau kita sudah mulai mengabaikan pengajaran, sudah mulai mengabaikan firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang fasik. Hati-hati loh ya. Kalau mungkin orang-orang berdosa, ya bisa dikatakan orang ini belum mengenal kebenaran. Tapi kalau kelompok orang fasik sudah mengenal kebenaran, tetapi berbalik. Petrus mengatakan, mengumpamakan kehidupan orang-orang fasik ini seperti binatang, anjing dan babi. Kita baca dulu ya. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus 2 ayat yang ke 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai 22. Silakan kita tolong bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran. Ini senada ini. Satu irama dengan nubuatan Hosea. Nubuatan Hosea, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, Tuhan sendiri yang pilih. Tapi karena menolak pengajaran, menolak pengenalan kepada Allah, binasa hidup mereka. Ya. Yang paling bahaya, mereka masih hidup. Nah, ini. Oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, terus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran ya. dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Nah, terlibat lagi di dalam. Artinya pertama yang kita pelajari di sini, pengenalan akan Kristus membuat saudara menjadi atau memiliki kehidupan yang terlepas, yang meninggalkan kehidupan yang lama yang membawa kecemaran, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang mendatangkan kedamaian, sukacita dan kekudusan, berkat-berkat Tuhan. Tetapi ketika mereka yang melepaskan semuanya itu, kepercayaan itu, terlibat lagi di dalam hal-hal duniawi, nah terus maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang itu sebelumnya. bisa lebih buruk, saudara. Ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, misalkan saudara melihat saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya menjadi fasik, kalian ekspektasi saudara kan melihat kami ini hamba Tuhan, baik, ramah, lemah lembut, sabar. Tapi ketika kita sudah meninggalkan panggilan Tuhan, lihat, ya, kelihatan jahatnya minta ampun. Ya. Dan yang paling berbahaya itu perkataan. Ya. Perkataan itu memiliki kuasa loh. Karena itu, ya, berdirinya gereja mula-mula itu yang membuktikan, ya, Tuhan memakai kehidupan umat yang percaya, manusia-manusia yang beriman ini, yang Tuhan pertama tunjukkan ciri-ciri manusia rohani ini, yaitu dari perkataan mereka yang memuliakan Tuhan, dari mulut mereka yang senantiasa memperkatakan kebenaran. Itu yang pertama Tuhan pakai untuk menjadi ciri-ciri, menjadi ciri khas orang-orang benar. Makanya kalau kita semua ini orang-orang benar, harus memiliki ciri khas pertama-tama dari perkataan. Kalau perkataan kita masih ada kekotoran, ya marilah kita sama-sama membenahi diri. Kita sama-sama untuk bertobat, ya. Kita sama-sama untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena panggilan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sangatlah mulia. Terus silakan. 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Ya. Tetapi
kemudian berbalik dari berita kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubahnya. Ini adalah suatu perkataan firman Tuhan melalui tulisan Rasul Petrus. Petrus menegaskan hal demikian kepada orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Mereka ini yang disebut orang-orang pilihan. Begitu juga mungkin ini menjadi suatu gambaran bagi kami, hamba-hamba Tuhan, untuk menyatakan kebenaran ini. Saudara adalah orang-orang pilihan. Artinya saudara, orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Bangsa Israel tanpa penyertaan Tuhan, bangsa-bangsa lain tidak takut. Bangsa Israel belum bisa berperang, saudara. Mental mereka masih mental diperbudak. Habis diperbudak kurang lebih 430 tahun. Itu berapa keturunan itu? Tapi karena bangsa-bangsa lain itu yang lebih hebat, ya, yang mereka tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang disertai Allah yang hidup. Yang mereka takutkan bukan bangsa ini sebenarnya, tapi siapa yang menyertai bangsa ini. Kehidupan saudara juga sebenarnya ada dalam penyertaan Tuhan. Cara penyertaan Tuhan itu banyak, ya. Lewat talenta saudara, lewat karunia saudara, ya. Berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah memenuhi kehidupan saudara, jalan-jalan hidup saudara. Terlebih-lebih yang paling terpenting, saudara mempunyai firman Tuhan. Itu yang paling penting. Karena firman Allah mengatakan yang menyelamatkan kehidupan umat manusia itu bukan harta benda, bukan kekayaan dunia, tetapi hikmat Allah. Dan orang-orang yang memiliki hikmat Allah, ciri-cirinya adalah takut akan Tuhan. Dan kedua, dia adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada kasus bangsa Israel di lewat nubuatan Nabi Hosea ini, hati-hati. Ini menjadi peringatan, ya. Coba sebagai ayat terakhir kita baca Hosea 4 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Apa yang menjadi konsekuensinya? Ayat 7 mulai. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada Makin bertambah banyak mereka. Bukan makin ada pertobatan, tapi makin bertambah dosa. Di dunia ini sudah melihat, ya, beberapa orang-orang percaya bertambah banyak, semakin tersesat mereka. Mendukung komunitas, mendukung organisasi, lembaga-lembaga tertentu yang bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Itu yang terjadi di bangsa Israel ribuan tahun yang lalu, dan ini terjadi di zaman sekarang. Makanya perjanjian lama firman Tuhan sudah memberikan bayangan, memberikan insight, betul ya, insight kepada kita semua, supaya kita bisa membaca keadaan, supaya kita tetap waspada, ya. Mereka bertambah banyak, makin berdosa mereka. Nah, terus kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. kemuliaan mereka akan ditukar oleh Tuhan dengan kehinaan. Karena zaman sekarang aib justru menjadi sesuatu hal yang mulia. Yang diviralkan bukan sesuatu yang terang benderang, tapi sesuatu yang gelap gulita. Lewat media sosial, waduh, kaum Hawa sudah menari-nari, kicau-kicau dan sebagainya. Oke lah, lucu lagunya, tapi pakaiannya bikin silau mata. Benar ya Pak Yoel? Oh iya. Gimana ya? Kicau-kicau, mungkin ya lagu-lagunya lucu kan sekarang, stage lah, lagu-lagu timur. Tapi yang objeknya ini udah lain. Bahkan ekstrimnya juga laki-laki tapi memakai baju perempuan.
lagi 5. Mereka goyangan mereka lebih gemulai dari perempuan. Saudara tahu ya, ini saya sedang menuju kemana nih arahnya. Ini yang terjadi. Hal-hal yang aib tapi jadi kemuliaan. Coba sebelum kita lanjutkan, minta tolong Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Terus Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. mereka sudah menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia. Ayat yang ke-24. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saling mencemarkan tubuh mereka. Loncat ke ayat 27 coba. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka. Gairah mereka, birahi mereka menyala-nyala bukan ke istri lagi. Suami-suami, ya termasuk saya juga. Terus menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, lain. sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Hati-hati ya saya juga hati-hati ya. Entah apapun masalahmu di rumah, jangan sampai akal sehat kita ini kaum laki-laki sudah mulai dirusakkan oleh setan. Wah, iblis banyak hikmatnya ya. Itu firman Tuhan ya. Daniel dikenal sebagai orang percaya takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat. Tapi firman Tuhan katakan, si Lucifer ini jauh lebih berhikmat ya. Jangan bermain-main dengan singa ini ya. Kalau kita tidak diingatkan lewat firman Tuhan ini, kita tidak punya perisai. Makanya kan Salomo mengatakan firman itu murni, tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan betul-betul mengatakan ya, dia dikatakan di atas ya. Tidak di atas tidak. Apa yang kita sedang dengar saat ini, inilah isi hati Tuhan. Supaya nasihat menjadi kebijaksanaan yang memerisai kehidupan saya dan saudara. Menghadapi pelajaran-pelajaran, pemahaman-pemahaman yang sudah mulai menyesatkan. Banyak sekarang sudah mulai halus. Kalau mungkin zaman dulu iblis terang-terangan jahat, kita bisa membedakan. Sekarang kalau saudara tidak mendalam akan firman Tuhan, tidak mendekat kepada Tuhan, baru saudara mudah tertipu. Kenapa di sini ukurannya laki-laki ya? Ya karena laki-laki itu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai kepala. Kalau kepalanya saja sudah tidak kuat menahan diri, itu seringkali terikut. Menjadi acuan, karena firman Tuhan mengatakan sebab yang lebih dahulu diciptakan adalah Adam, bukan perempuan. Walaupun yang tergoda si Hawa ya. Itu kata firman Tuhan. Lebih baik kita buka ya, maaf ya. Takutnya nanti disangka saya ini lagi bawa isu-isu gender. Saya tidak mau. Kita buka dalam 1 Tesalonika 2. Kaum perempuan siap ya menerima kenyataan dari firman Tuhan ini. 1 Timotius 1 Timotius. Ada nama Timotius? Bisa bantu bacakan kalau ada. Ya. Ya. Tidak apa-apa ya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat yang ke-10.
sampai ayat yang ke-15. Ada yang berani perempuan baca? Ayat 10 mulai. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, Ya. seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi dandan yang baik menurut ukuran firman Tuhan ya, adalah memiliki kecantikan, penampilan rohani ya. Saya tidak mau koreksi dandanan saudara-saudara ya. Jadi makin berdarah-darah lagi, tersinggung lagi ya. Artinya kalau saya mau luruskan, ya dandananmu itu walaupun mentereng, megah, ya asalkan ibadahmu juga megah gitu. Tapi kalau menurut saya, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hatimu itu megah akan perkataan Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan, engkau pasti menjadi orang yang rendah hati, yang tidak pernah notice dari penampilan luar, tapi selalu merasa ya rendah hati, merasa syukur aja dengan apa yang ada. Karena terkadang penampilan, kecantikan luar itu firman Tuhan katakan penipu adanya. Nah, itu gaya-gaya sekuler sebenarnya untuk mempengaruhi, menciptakan daya tarik kan. Oh kalau Tuhan nggak bisa daya tarik kayak gitu. Tuhan melihat hati. Ya. Kalau dari hatimu itu baik, saya percaya penampilanmu pun pasti baik. Pasti itu. Kalau hatimu itu penuh dengan pengajaran, mengajarkan etika, moral, santun, itu pasti mempengaruhi penampilan luar. Ya. Jadi dalam hal berdandan, wah kalau sini oke lah, cantik-cantik semua. Ya. Kalau rohani, saya tidak mau menghakimi. Ya. Ini urusan saudara pribadi masing-masing ya. Yang istri ya lebih tahulah rohani suaminya, yang suami lebih tahu batin istrinya seperti apa ya kan? Nah, itu urusan dapur masing-masing. Kalau saya hanya memberitakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran itu. Nah terus Ibu silakan. 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Saya minta tolong di sini baca terjemahan literasi apa itu? Di ayat 11. Biarlah seorang istri belajar Ini konteksnya istri ya. Istri apa? belajar dalam ketenangan. Istri-istri harus tenang ya. Jangan panikan gitu ya. Jangan cengkelan ya. Jangan ya. Menghadapi kerumitan ya. Hati-hati. Biasa body gesture tenang ya, tapi ini gesture mulut, waduh. Lidah tuh nggak bisa tenang. Pengen dibahas semua ya. Oke, lanjut dulu. Tidak mau terlalu jauh ya. Dalam segala ketundukan. Dalam segala ketundukan sampai situ saja. Terima kasih. Balik lagi ya ke terjemahan baru ya. Jadi dikatakan perempuan apa dalam terjemahan baru tadi? Berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Maksudnya menerima nasihat dari suami dengan patuh. Iya Pak, oke, siap. Ini budaya Yahudi ya, budaya Yahudi. Tapi budaya Yahudi itu mendapatkan pengajaran ini dari hukum Taurat. Kita mendapatkan pengajaran dari wahyu dari firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah mengajarkan. Hai kaum perempuan, engkau disuruh berdiam diri, bukan engkau tidak boleh berbicara, bukan. Tapi sini kalimatnya engkau tenang, harus tenang gitu. Ya, harus tenang aja, tenang baik gitu. Nah, terus menerima ajaran, ya menerima nasihat. Tapi dalam kondisi ini, hai engkau suami, jangan engkau ambil kesempatan juga ya. Istri yang nunduk-nunduk, nurut-nurut, kasihan. Engkau mempermainkan, engkau manfaatkan, enggak boleh ya. Terus dulu. 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ya. Apalagi perintah, Pak, jangan itu ya.
ya. Saya mau bahas tidak boleh mengajar. Mengajar di sini artinya ya, sebenarnya kalau dalam konteks pelayanan itulah yang menjadi dasar pengajaran kita. Perempuan bukan tidak boleh berkhotbah atau melayani, bukan, tapi dibatasi. Ya. Yang menjadi dasar pengajaran dari Tuhan, perempuan itu tidak boleh, yang intinya ya, garis besar, tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan imam. Imam itu melayani bait Allah, betul ya Pak? Melayani kebaktian. Nah, kita tahu kan liturgi kebaktian, ya konsep kebaktian itu seperti apa? Pengudusan, penumpangan tangan itu tidak boleh dilakukan oleh kaum perempuan, bukan serta-merta keseluruhan. Kalau kami mengajarkan perempuan boleh menumpangkan tangan ke perempuan, boleh. Tapi kalau perempuan tumpang tangan ke laki-laki, nggak ada, nggak boleh. Ya kalau saudara mungkin mau coba-coba, saya bisa katakan hal seperti itu tidak berfaedah, bahkan tidak menjadi teladan yang baik. Kalau laki-laki bebas, tapi sekali lagi jangan saking bebasnya, saudara mulai main tumpang tangan ya, saudara istri tumpang tangan cewek-cewek lain dan sebagainya. Nah itu. Jadi segala sesuatu harus tidak boleh kelebihan, tidak boleh kurang juga ya. Itu dalam pelayanan. Nah, terus dulu. Yang 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ada kan pertengkaran, siapa yang lahirin kamu? Memangnya yang lahirin kamu? Siapa yang lebih dulu? Ayam atau telur? Ayam atau telur? Kenapa ayam? Memang ada ayatnya. Tuhan langsung menciptakan ayam. Ayo, bisa aja tuh menciptakan telur dulu. Ya, betul. Ini Alkitabiah menciptakan unggas. Semua sudah ada bentuk, karena Tuhan menciptakan ada bentuknya. Manusia aja ada bentuknya ya. Kalau telur kan embrio belum ada bentuknya saudara ya. Ya logika saja kita di sini. Dan manusia memberikan nama. Oh ini ayam, ini burung, ini kambing, ini sapi, ini babi, ini anjing, ini monyet ya, dan sebagainya, jerapah dan sebagainya ya. Karena Adam yang pertama dijadikan, barulah Hawa. Jadi yang terdahulu adalah kaum pria. Kalau mau baku ambe, ingat-ingat derajat dulu. Derajat seperti ini, saudara ya. Tapi jangan dijadikan perdebatan kalau saudara lagi berkelahi ya di rumah. Ya. Jangan. Lihat firman Tuhan. Tadi baru habis hamba Tuhan Yonatan. Saya ini laki-laki. Ya. Yang lebih dahulu diciptakan siapa? Saya lebih berpengalaman ya. Kamu cuma banyak nggak tahu apa yang saya lakukan. Nah, saya seperti itu. Perempuan sudah habis akal. Dia bilang, yang melahirin kamu siapa? Nah, ibu atau bapak? Mama kan berarti perempuan ya. Apalagi sudah pakai kejadian lagi. Ada memerlukan pendamping, yaitu penolong. Nah, kamu tidak kuat kalau tidak ada aku. Oh siap. Gak kelar-kelar saudara ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan ya perhatikan. Di sini Tuhan merancangkan supaya Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan punya tugasnya masing-masing. Tuhan itu adil. Tapi kalau dalam perkara keselamatan Tuhan tidak membeda-bedakan ya. Lagi pula Adam yang tergoda. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Tidak jadi dalam hal kejatuhan manusia pertama itu siapa sumber masalahnya? Perempuan. Ya, kenapa? Karena dia mendengar kata-kata iblis yang manis. Perempuan memang kalah di telinga ini, ya. Makanya harus dijaga. Kemana-mana pun pakai headset aja. Awas kalau ada. Sudah. Kamu cantik juga ini. Sudah.
Walaupun just a friend kan, wah sekarang ada yang istilah apa itu? FW, ya udahlah. Itu bahaya hal-hal seperti itu. Ya. Kita cuma teman, ya. Kalau saudara tidak menjaga hati, ya, ini jendela, mata, telinga ini jendela. Ya. Hati-hati. Nah, di sini juga diingatkan kepada kaum laki-laki. Engkau harus menjadi seorang pria yang bertanggung jawab, maskulin, yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh dengan godaan apapun. Ya. Hati-hati. Ya. Nah, terus dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini sulit saya mau jelaskan. Maksudnya terlalu panjang kalau saya mau jelaskan. Saudara pasti bertanya kan, kok karena melahirkan anak? Ya, singkatnya karena naturnya perempuan seperti itu. Saudara perempuan melahirkan anak itu adalah kehendak Tuhan. Saudara kalau baca di kitab Kejadian apa? Ya. Konsekuensi Hawa adalah ia menderita lewat sakit bersalin untuk melahirkan, merasakan susah payah. Ya. Rahasianya sebenarnya banyak sekarang perempuan menghindari untuk memiliki anak. Mereka sudah takut untuk memiliki anak karena sudah pikir dikasih tahu sakit. Nah, padahal udah naturnya. Dan itu memang harga yang harus dibayar. Sekarang lebih modern menghilangkan sakit dengan sesar, ya walaupun sesar sakit-sakit juga ya. Tapi secara natur itu sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita habiskan Hosea 4 dan 6 tadi ya. Jadi sudah mengerti ya posisi Adam dan Hawa. Hosea 4 ayat yang ke-7 atau 8 tadi. 8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Mereka dikatakan mendapatkan rezeki dari ayat 8. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Jadi rezeki itu bukan saja datang daripada Tuhan, saudara. Ada rezeki dari dosa. Ya. Ada. Kepada jemaat umat Tuhan, janganlah engkau mencari rezeki dari perbuatan dosa. Itu sudah menyangkut ke persembahanmu di dalam ibadah. Kalau kita mau disiplin rohani, ayo kita sama-sama disiplin. Mampu kan? Ya. Kita pun sebagai hamba Tuhan mengatakan jangan engkau bawa persembahanmu yang jijik di pemandangan Tuhan. Persembahan hasil curang, hasil nipu, hasil perbuatan jahat. Jangan engkau persembahkan di dalam bait Tuhan. Jangan. Ya. Tapi kalau sekarang pendeta kan sekarang enggak, gampang nanti didoakan. Ya. Dalam nama Yesus semuanya dikuduskan. Mau korban dari judi online enggak? Ya. Korban dari hasil tipu, hasil menindas orang-orang lemah dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan korupsi dan sebagainya. Puji Tuhan, semuanya kami terima dalam nama Yesus dikuduskan. Waduh, kalau kita dituntut kekudusan nggak bisa. Kita udah kena, ya. Kena kepada firman Tuhan yang mengatakan, hei engkau para imam memberikan pengajaran karena uang. Nggak bisa kayak begitu. Ya. Dan kami di sini tidak mau hal itu terjadi. Tapi jemaat di sini diberkati Tuhan. Ya. Semua rezeki datang daripada Tuhan. Ya. Terus mengharapkan umatku itu berbuat salah, ya, berbuat dosa. Terus 9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Nah, terus Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. ada orang menerima berkat tapi nggak ada kenyangnya. Menikmati makanan nggak ada kenyangnya. Karena hidup mereka sudah tidak ada ucapan syukur dalam segala perkara. Mereka selalu memburu kekayaan,
memburu harta benda, nggak ada habis-habisnya. Bahkan bahaya di dunia pelayanan, mereka mencari keuntungan yang besar. Mereka pikir dalam ibadah itu ada keuntungan yang besar, ya. Dan sekarang sedang terjadi. Ya, terus Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. mereka ya kawin-mawin, ya melakukan sundal. Mereka ada kelompok-kelompok tertentu, mereka melakukan hal seperti ini untuk menjaga harta kekayaan mereka, menciptakan keturunan cuma di kalangan mereka saja. Ya. Ada seperti ini. Ini sudah terjadi di bangsa Israel. Teori-teori konspirasi keluarga menjaga otoritasnya, ya, yang dikenal elit-elit global. Mereka menjaga keturunan, ponakan, cucu-cucunya, cicit-cicitnya itu supaya tetap dalam lingkungan satu marga. Nah, bahkan ada yang nekat betul-betul sesama saudara kandung, ya mereka melakukan persundalan. Ini ajaran setan juga, yang mengatakan melarang orang menikah, tapi sebenarnya itu ada motivasi lain. Kalau menikah kan butuh catatan resmi, berkas-berkas resmi, dokumentasi resmi, dan sebagai di atas saksi pendeta, bawa-bawa nama Tuhan, jemaat, keluarga. Waduh, ribet nanti kalau kita mau ada kepentingan nih, ini sesuatu perkara yang haram, nggak bisa, malu kita. Makanya lebih baik nggak usah kawin. Tapi mari kita melakukan hubungan yang bisa menciptakan keturunan. Tapi kutukan Tuhan melihat tidak. Mereka tidak akan berketurunan, habis dibabat oleh Tuhan. Nah, terus Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada surga. ya, sampai di situ. Sebab mereka meninggalkan Tuhan. Inilah peringatan bagi saya dan saudara. Jangan menjadi umat yang akan binasa karena saudara mengabaikan firman dan pengajaran. Apalagi saudara sebagai orang-orang yang menerima pengajaran kabar pengantin Kristus, dituntut banyak sekali, ya, untuk menjadi seorang pengantin. Gereja pengantin Tuhan itu hukumnya memang berat, penuh dengan pergumulan. Tapi di puncak sana saudara akan melihat engkau adalah orang yang berkemenangan. Ini tidak diperuntukkan kepada satu denominasi, satu sinode, enggak. Kabar pengantin Kristus ini kepada setiap orang. Tetapi garis bawahi, orang-orang yang merindukan untuk mau mengenal Tuhan. Kalau tidak, bosan mereka dengar pengajaran ini. Bosan, ya. Karena terlalu kaku, itu lagi, lahir baru lagi, karunia lagi, ya. Kenapa ada itu? Ya, ditekankan, ditanamkan karena kita sendiri tidak mau dibaptis air, ada yang tidak mau dibaptis roh karena ragu, karena apalah, menolak pengajaran dan sebagainya. Oh, pengajarannya terlalu keras. Kalau saya renungkan memang pengajaran kabar pengantin seperti isinya teguran semua. Ya. Kalau saya simpulkan, ini kayak teguran semua. Puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Angkat pujian tadi mengenal. Semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karya-Mu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu saat ini yang sudah datang hadir memberikan teguran nasihat buat kami semua. Biarlah hati kami selalu memiliki kerinduan untuk mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan lewat firman dan pengajaran-Mu. Dan Engkau telah berkata-kata bagi kami, biarlah semuanya itu menjadi perkataan hidup yang tertanam di tanah hati kami yang baik. Ia akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan Tuhan. Diberkatilah kami semuanya dengan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, supaya hikmat Allah itu yang akan menyelamatkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala kutuk dosa, perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat itulah yang membawa kami kepada kemenangan yang sejati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakan kami, ampunilah kami dalam segala salah dan dosa kami. Bangkitkanlah gairah kami Tuhan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan mengganggu, menghalangi penyerahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan, usir pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Hallelujah. Ribidillah, ribidikrai the Lord, aradas I the Lord, ribidillah, aradasik, indibidikrai the Lord, radas I ribidillah, aradasik, indibidikrai indibidillah, ridi I the Lord, aradas and the Lord, aradasik, ribidillah, the sick and they try the Lord, the sick and the Lord, below. Bidillah, the sick and the sick, right the Lord, hallelujah, Rawala, the sick, the side. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami sudah merasakan penyertaan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami sudah berjuang Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kami bawa kehidupan kami saat ini hanyalah untuk kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, peribadatan kami Engkau berkenan Tuhan, agar kami juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Hamba mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu maupun simpatisan yang hadir. Engkau memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka hari demi hari, penuhilah Tuhan dengan berkat kemurahan Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan, keadilan yang daripada Tuhan. Yang terutama adalah Tuhan, kiranya hati mereka selalu memegang akan pengajaran dan firman-Mu yang selalu mengajarkan akan hal-hal yang baik, agar mereka memiliki ucapan dan perilaku yang baik dimanapun mereka berada. Mereka boleh dipakai, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi setiap kelompok, di dalam lingkungan pekerjaan, pergaulan, terlebih bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kau dapat memakai kehidupan kami, Engkau dapat mengutus kehidupan kami dimanapun kami berada, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Setiap talenta karunia yang Kau percayakan bagi kami, biarlah kami boleh perlabakan itu, kami boleh pertanggungjawabkan itu Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Barang siapa yang sakit pada saat ini, kami percaya kuasa firman memberikan kekuatan yang baru. Kuasa firman Tuhan dengan kuasa doa kami pada saat hari ini akan memberikan pemulihan, kesembuhan, kesehatan yang baru daripada Tuhan. Kami percaya kepada kuasa Tuhan, terlebih-lebih kasih-Mu yang selalu mempedulikan kehidupan kami Tuhan. Yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, yang susah hati kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan semangat yang baru, supaya kami tetap setia menjalankan setiap pergumulan kami dengan penuh keyakinan dan harapan yang besar kepada Tuhan, bahwa di puncak pergumulan kami akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, yang tertutup jalan Tuhan pasti membuka jalan. Mau berdoa juga buat setiap pemuda-pemudi di Efrata yang ada, Engkau jaga pergaulan mereka, berkatilah kehidupan mereka, supaya mereka menjadi anak muda Tuhan yang menghormati orang tua, yang taat beribadah, yang senantiasa mencintai firman dan doa, terlebih-lebih memuliakan Tuhan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Walaupun itu merupakan anak-anak kami Tuhan,
Kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mempunyai masa depannya. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Walaupun melalui proses, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sampai kepada kemenangan yang sejati. Itulah yang kami serahkan Tuhan. Kehidupan anak-anak kami, baik mereka yang masih bayi maupun sudah kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah menikah, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Orang tua kami juga masing-masing pribadi lepas pribadi, jaga lindungi mereka di usia mereka yang lanjut Tuhan. Biarlah mereka tetap Tuhan mengalami damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada kuasa Roh Kudus, supaya mereka boleh tetap melalui hari-hari mereka dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sanak saudara kami, kakak beradik, kaum keluarga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana Natal kami, biarlah hikmat-Mu yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Karena inilah pekerjaan Tuhan, mampukan kami kepada jemaat, terlebih kami hamba-hamba-Mu, untuk memiliki hikmat kebijaksanaan, untuk dapat mengatur, merencanakan semuanya itu dengan selalu mendahulukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya rencana kami akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini, dan kami sudah berdoa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam perantaran persekutuan Allah Roh Kudus yang memimpin kita semua dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu. Saatnya kita memberikan persembahan yang kedua melalui ekstra. Sambil menunggu, kita angkat pujian yang mengatakan, aku ingin selalu. Baik, saya mengundang Pak Sam yang berulang tahun pada hari kemarin ya, pagi ini, kemarin. Ini beda 1 hari dengan Pak Ketum ya. Ketum juga itu mati. Saya mau panggil kejauhan ya, jadi Bapak Sam saja. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan dan berkat jasmani dan juga sahabat iman kita, yaitu Bapak Samkir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan yang selalu memberikan kehidupan yang layak, memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami, memberkati kami dalam segala keperluan,
Dan kebutuhan kami selalu tercukupi di dalam Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kami persembahkan dari persembahan yang kedua, kiranya Engkau tetap berhitungkan dan membalas berkat berlimpah bagi seluruh umat-Mu yang percaya, yang tidak menolak firman, yang tidak melupakan pengajaran-Mu Tuhan, tapi yang selalu menanamkan setiap kebenaran-Mu dalam hati kami. Kami akan senantiasa dilimpah ruahkan dengan berkat mujizat Tuhan, sebab Engkau memperkenankan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan jasmani. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskan dengan firman-Mu, agar ketika kami makan dan minum, kami merasakan berkat Tuhan berlimpah lewat kekuatan kesehatan sempurna. Tangan-tangan yang sudah menyediakan, Engkau kembalikan kekuatan baru, bahkan berkat yang baru daripada Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang selalu mendukung, setia memberikan perhatian, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau juga perhitungkan dan balas berkat berlimpah. Terima kasih Bapa di sorga, asal-usul berkat yang ada diberkati oleh Tuhan. Dan kami sama-sama berdoa untuk hamba-Mu Bapak Sam, yang boleh Engkau panggil dan Engkau pilih menjadi umat-Mu yang percaya. Sudah banyak hal-hal yang ia lalui, melihat kebaikan pertolongan Tuhan. Sampai pada detik ini ia melihat kesetiaan dan kasih sayang-Mu, belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang besar, sehingga hamba-Mu ini masih ada sebagaimana ia ada. Dia boleh bergerak, dia boleh bernafas, dia boleh memuji, memuliakan dan melayani Tuhan. Bersama dengan kaum keluarganya dia boleh melihat keajaiban dan penjagaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami sama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, bahkan memohon sekiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, terlebih dalam segala kerinduan rencana-rencananya di hari depan. Biarlah Tuhan Kau berbicara dalam hatinya untuk selalu mengandalkan, percaya sungguh kepada Tuhan. Masa depan ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Kau selalu melindungi keluarga hamba-Mu ini Tuhan, baik anak dan istrinya dan juga orang tua mereka Tuhan. Engkau tetap menjaga, melindungi, diberkati dalam segala pekerjaan, aktivitas kaum keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Anak-anaknya juga diberkati di masa pendidikannya, berikan kekuatan kesehatan sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-Mu ini. Biarlah di hari-hari ke depan dia tetap memuliakan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada kuasa Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Sam. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Selanjutnya ya, pengumuman seperti biasa pada hari Minggu di tempat ini jam 10. Ya, tetap doakan supaya kita tetap dapat beribadah ya dengan tenang ya. Puji Tuhan. Dan mengenai rencana kita untuk Natal ya, tetap doakan saja dulu, doakan saja supaya bagaimana kita dapat memberikan suatu kebijaksanaan, mengatur semuanya ini, karena ini adalah pekerjaan Tuhan, dituntut suatu kekudusan, tapi firman Tuhan mengatakan sebelum mencapai kekudusan itu pentingnya ada damai sejahtera ya. Itu penting. Kalau sudah bicara damai sejahtera, itu harus ada kesatuan. Jangan ada yang satu akan apa ya, satu merasa damai ya. Kita sebagai satu atap ya, satu kandungan ilahi ya, kita dilahirkan bersama-sama lewat firman Tuhan dan pengajaran, maka kita harus senantiasa bersatu di dalam Tuhan, menciptakan damai dan sukacita. Baik, doakan terus ya, saya percaya Tuhan pasti akan tolong, kita akan membuat acara tersebut. Dan terima kasih juga buat seluruh jemaat simpatisan yang mungkin kami tidak sebutkan namanya, yang sudah banyak menyokong di dalam hal dana, baik latihan juga maupun ya dalam hal-hal
hal-hal yang lain, sewa gereja dan sebagai kebutuhan pastori. Ya kadang ada yang kirim tisu 1 pak, yang kirim martabak, ada yang kirim kirim beras dan sebagainya. Lumayan ya, itu kan mencukupi di saat-saat kita lagi suka masjid, datang martabak, haleluya. Di saat kita lagi lelah, datang pizza. Wah, di saat kita lagi lagi kantongnya lagi bocor, haleluya, diisi lagi. Nah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi saya mau pakai kalimat Paulus, yang kuutamakan sebagai hamba Tuhan ya, bukan pemberian itu. Bukan kami tidak menghargai, kami sangat menghargai dan bersyukur. Tapi yang paling penting ya, saudara harus menjadi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Supaya dalam hal memberi, saudara pun memberi bukan karena lihat ibu gembala muka ada apa sayang, udah aduh kasihan ini ibu gembala, bukan ya. Bukan karena itu, tapi karena melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat baik dalam kehidupan saudara, itu yang saudara mau bahas ya. Ya puji Tuhan, saya sudah mengkhotbah lagi dan sudah berdoa. Sampai jumpa. Terima kasih juga buat hambanya Bapak Iskia ya. Ya, Refak sudah sering kan. Jadi puji Tuhan. Jadi di tengah-tengah urgensi perhelatan ya, beliau bisa membantu. Terima kasih juga ya Tante Yusde boleh hadir dan sekeluarga ya. Puji Tuhan. Ya kiranya kita semua menjadi berkat di sini dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dengan berkat dan sukacita semangat. Shalom. Tuhan Yesus.